Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ataya Zakia Yunanto dengan NPM 040, Diani Siti Afifah dengan NPM 047, Hanaf Zakia Mubarokah dengan NPM 037, dan saya sendiri Akbar Istia dengan NPM 033 akan membahas tentang budidaya bunga wijaya kusuma hibrid di dataran rendah yang dibuat oleh Hanaf Zakia Mubarokah. Adapun bunga wijaya kusuma sendiri merupakan jenis tanaman kaktus yang mempunyai kelas dikotil. Bunga wijaya kusuma ini berasal dari Venezuela, Amerika Latin. Datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang Tiongkok pada masa zaman Pahit, khususnya di daerah Papua dan Cilacap. Bunga ini dapat hidup dan tumbuh di daerah beriklim sedang hingga tropis. Nah, bunga wijaya kusuma ini termasuk bunga yang langka. Langka dalam artian bukan sulit dijumpai, tapi sulit dijumpai mekarnya. Karena bunga ini hanya mekar satu malam saja. Oleh karena hal itu, bunga ini mendapat julukan si Ratu Malam. Akhirnya, para pecinta wijaya kusuma ini berusaha menciptakan wijaya kusuma yang dapat bertahan agak lama, yaitu dengan cara menciptakan wijaya kusuma hibrid ini. Adapun hal-hal yang akan dibahas di dalam artikel ini, yaitu pengertian wijaya kusuma hibrid, cara pengembangbiakan wijaya kusuma hibrid di dataran rendah, dan pengaruhnya dan pengaruh dataran rendah pada wijaya kusuma ini. Adapun metode penyusunan yang penulis pakai ialah studi literatur, yakni data yang diperoleh, dikumpulkan, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ataya Zakia Yunanto. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian wijaya kusuma hibrid. Wijaya kusuma hibrid adalah tanaman wijaya kusuma dengan jenis baru yang memiliki banyak variasi dan berbagai macam warna. Tanaman ini juga dapat mekar selama 2 hari 2 malam, bahkan sampai 1 minggu, sehingga kita dapat menikmati keindahannya lebih lama. Menurut peneliti yaitu Kevin Naufal, alasan bunga wijaya kusuma ini hanya mekar pada malam hari adalah bunga ini menyesuaikan suhu terdingin dari suhu alam dan mengeluarkan bau yang dapat menarik perhatian serangga malam, yang bertujuan agar serangga tertarik untuk hinggap di bunga ini dan sekaligus membantu proses penyerbukan yang kelak akan tumbuh buah dari tanaman ini. Yang kedua adalah jenis-jenis wijaya kusuma, yaitu yang pertama Epiphyllum pumilum, yaitu memiliki bunga yang berwarna putihan atau sedikit kekuningan, memiliki wangi yang khas, dan memiliki diameter sekitar 10 hingga 15 cm. Bentuk batang yang silindris dapat mencapai ketinggian sekitar 80 sampai 150 cm. Yang kedua ada Epiphyllum trenatum, yaitu salah satu jenis tumbuhan kaktus berbunga dengan ciri-ciri yaitu bunga ini mempunyai daun yang berwarna hijau namun sedikit keabu-abuan. Memiliki bunga yang berwarna putih kekrem-kreman, tingginya bisa mencapai sekitar 18 hingga 29 cm. Bunga dari tanaman keluarga kaktus ini berdiameter mulai dari 15 hingga 20 cm. Yang ketiga ada Epiphyllum laui. Tanaman ini bisa tumbuh hingga dengan tinggi yang dapat mencapai 30 sampai 50 cm. Mempunyai panjang sekitar 15 hingga 16 cm dengan diameter sekitar 14 hingga 16 cm. Memiliki bunga yang berwarna putih kekrem-kreman
Memiliki daun yang berwarna hijau, bagian tepiannya berliku namun tidak tajam, serta panjangnya bisa mencapai sekitar 13 hingga 15 cm. Memiliki buah yang berbentuk lonjong dengan ukuran yang cukup besar. Daging buah dari tanaman spesies ini umumnya memiliki warna merah, merah muda, atau putih ketika telah masak. Bijinya berbentuk bulat seperti telur dengan warna hitam yang berukuran sangat kecil. Yang keempat yaitu Epiphyllum hookeri yang berasal dari California, yang memiliki ciri-ciri dapat tumbuh dengan ketinggian hingga 90 sampai 120 cm. Batangnya berdiameter 36 hingga 48 cm. Bunganya berwarna putih, namun pada tangkai putiknya berwarna sedikit keunguan. Mahkota dari bunga ini berjumlah 20 hingga 25 helai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diani Siti Asifah, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih pada Saudara Ataya. Selanjutnya adalah manfaat Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma mengandung senyawa dan mineral yang berkhasiat untuk kesehatan. Di antaranya bisa mengatasi asma dan sesak nafas, mengobati TBC dan batuk berdahak, mengatasi radang tenggorokan, mengatasi bisul, menyembuhkan luka, mencegah penyakit stroke, lalu mengatasi gastritis dan nyeri lambung, mengharumkan tubuh, dan mengatasi pendarahan rahim. Selanjutnya, budidaya Wijaya Kusuma hibrid di dataran rendah. Wijaya Kusuma hibrid tumbuh subur di dataran rendah. Wijaya Kusuma hibrid itu dapat tumbuh di dataran rendah jika perawatannya benar. Media tanamnya harus poras atau gembur. Dan digunakan batang naga sebagai media dasar Wijaya Kusuma untuk disambung jika kelembaban media tanam dan suhunya ruangannya dijaga dengan waktu dan jenis pemupukan yang tepat. Maka hasil Wijaya Kusuma hibrid akan tumbuh subur walaupun di dataran rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anaf Zakiyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Diani Siti Asifah. Selanjutnya ada cara pengembangbiakan Wijaya Kusuma hibrid. Semakin berkembangnya dunia informasi dan teknologi, para penggemar Wijaya Kusuma belajar membudidayakan Wijaya Kusuma hibrid. Secara garis besar, cara budidaya tersebut adalah yang pertama, siapkan media tanam yang terdiri dari sekam bakar, kotoran hewan, pasir, dan kompos. Yang kedua, siapkan bibit yang digunakan untuk indukan. Nah, bibitnya ini dari Wijaya Kusuma. Yang ketiga, siapkan batang buah naga sebagai media okulasi atau penempelan Wijaya Kusuma. Nah, cara penanamannya, yang pertama, batang buah naga yang sehat dan sudah berakar sebagai media tempel disiapkan terlebih dahulu. Jika sudah siap, maka tempelkan bibit atau batang wiku dengan batang buah naga. Usahakan kedua batang menempel secara sempurna. Yang kedua, siapkan media tanam yang sudah dicampur. Usahakan media tanam tersebut poros atau gembur, jadi jangan terlalu padat. Yang ketiga, setelah batang naga disambung atau ditempel dengan batang Wijaya Kusuma, kemudian tanam kembali batang naganya. Jaga agar akar batang naganya tidak rusak. Selanjutnya, usahakan posisi batang naga tidak berubah atau jangan digoyang-goyang setelah proses penanaman yang tadi. Yang kelima, lakukan penyiraman secukupnya dan tidak harus setiap hari. Yang penting tanah tersebut itu dalam kondisi lembab. Yang keenam, lakukan pemupukan jika tanaman sudah berumur 1 bulan dari masa tanamnya. Pemupukan dengan menggunakan nitrogen, fosfor, kalium, atau NPK. Dan yang terakhir, rawat dengan baik dan benar, dan tunggu hasilnya.
Selanjutnya ada pengaruh Wijaya Kusuma hibrid dataran rendah terhadap Wijaya Kusuma di dunia. Dengan makin berkembangnya Wijaya Kusuma hibrid, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap perwikuan di dunia. Beberapa pengaruh tersebut diantaranya, yang pertama, harga Wijaya Kusuma spesies itu sebelum ada Wijaya Kusuma hibrid, Wijaya Kusuma spesies itu harganya sangat tinggi. Setelah ada Wijaya Kusuma hibrid, jadi Wijaya Kusuma spesies ini menjadi agak rendah gitu. Yang kedua, semakin banyak variasi baru. Yang ketiga, banyak pilihan warna bagi penggemar Wijaya Kusuma. Selanjutnya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada para presentator yang telah menyampaikan isi materi dari artikel ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah bahwasannya bunga Wijaya Kusuma ini merupakan bunga yang hanya mekar dalam satu malam. Tetapi dengan adanya bunga hibrid ini, dengan metode tertentu, Wijaya Kusuma ini bisa dinikmati keindahannya tak hanya sehari, tak hanya semalam, melainkan bisa 2-3 hari, bahkan ada yang sampai satu minggu. Lalu, bunga Wijaya Kusuma ini dapat dibudidayakan di daerah manapun, baik dataran rendah, dataran tinggi, akan tetapi perawatannya harus diperhatikan dengan benar. Itulah presentasi artikel dengan judul Budidaya Tanaman Wijaya Kusuma Hibrid di Dataran Rendah dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami berempat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.